Dilihat kawin orang, kawin dia, beranak orang, beranak dia, mati orang, mati dia. Tapi nggak tahu tujuan. Dan itu tidak sedikit di antara pasangan muda ketika kita tanya, "Akhi, tujuan antum menikah apa?" "Oh, nggak tahu Ustaz. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini, dengan balasannya apa? Maharnya apa? Engkau menggembala selama 8 tahun." Kenapa seseorang itu menjomblo? Saya membaca beberapa referensi tentang jenis jomblo. Ya, setidaknya ada 3 jenis jomblo itu. Ada jomblo namanya jomblo standar. Ya. Ada jomblo musiman. Ada jomblo trauma. Apa bedanya itu? Kalau standar tadi, dia punya target, dia inginkan pasangannya itu dengan standar 100 nilainya misalnya. Maka selama dia tidak mendapatkan nilai 100 itu, dia jomblo terus. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya harus dia turunkan standarnya. Nah, kalau dia inginkan tetap standar itu, dia akan terus menjomblo. Harus S1. Misal harus S1, harus alumni Madinah lagi. Ya, Karena pernah juga ada seorang ibu mengatakan begitu, "Ustadz, saya mau menikahkan anak saya seperti Ustadz." Saya bilang, "Yang seperti saya cuma ada saya." Iya, kalau mirip-mirip mungkin iya, ya. Tapi kalau seperti saya, ya saya cuman habislah kami Ustaz. harus izin dulu sama istri saya. Kalau cuma Ustaz aja kan kami habis lah. Ya kasihan. Kasihan. Iya. Kemudian yang kedua tadi jomblo musiman. Ya, musiman itu dia sebenarnya ada pasangannya, tapi karena ada musimnya dia menjomblo. Seperti dulu kami kuliah di Madinah, itu menjomblo selama 9 bulan. Iya, selama belajar di sana jomblo, kita nggak ketemu dengan istri. 3 bulan nanti baru libur ke Indonesia. Itu jomblo musiman. Tapi itu udah nikah Ustaz? Ya sudahlah. Dan itulah kita beraninya itu, karena sudah tahu ayatnya, amalkan, Allah akan jamin itu. Maka nikah terus. Semester 1 langsung saya nikah. Masya Allah. Kayaknya kalau ada jomblo mengatakan masih semester 5, "Hey bro," saya bilang, "saya semester 1 itu nikah." Ini ada orang sudah sampai nyusun skripsi belum berani menikah. Ya Gimana itu? Betapa perlu dipertanyakan lagi itu. Ya, yang ketiga tadi namanya jomblo trauma. Dan ini bahaya. Dan trauma ini mungkin dia pernah dulu mencintai seorang, lalu cintanya itu putus setelah diambil orang terlebih dahulu, karena dia sering mengulur-ngulur. Maka jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang. Ya Allah. Iya. Jadi itu trauma dia, akhirnya dia tidak nikah-nikah. Ya, saya dapatkan satu orang juga kasusnya. Saya tanya kenapa, banyak orang teman-teman bertanya kepada beliau, tapi baru itu kali itu dia terus terang pada saya, "Bang, sebenarnya saya ada ingin sesuatu, ada ingin jatuh hati kepada seorang dulu, lalu dia sudah diambil sama orang lain. Terus bagaimana akhi solusinya?" "Solusinya saya tunggu jandanya." Kasihan itu. Iya. Nah, itu bisa menjadi penyebab jomblo. Nah, begitu kira-kira kabar dari sini. Ada 3 Ustaz versi. Tergantung kita di sini jomblo yang mana ini. Nah, mengenai tadi materi Ustaz. Istilahnya, tapi kan apapun ceritanya tetap materi itu tetap harus ada Ustaz. Betul. Karena ada sebagian mengatakan, emang mau makan apa nanti? Atau emang nikah itu hanya sekedar akad kemudian ya sudah gitu? Apa enggak kasih makan, kasih kebutuhan gitu? Betul. Itu gimana Ustaz? Ya, baik. Ini sebenarnya diawali dulu sebelum menikah itu ada kan namanya kalau pembekalan pernikahan. Ada namanya kajian pranikah kan. Iya. Nah, termasuk diantaranya bagi jomblo yang calon menikah itu dia harus mengerti dulu apa visi misi dia dalam menikah. Ya. Itu yang penting. Apa tujuan dia menikah? Visi itu kan tujuan. Ya. Tujuan yang hendak dicapai masa akan datang. Lalu misinya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai visi itu apa. Kalau ini tidak dipahami, maka khawatir kita memang modal nekat. Dilihat kawin orang, kawin dia, beranak orang, beranak dia, mati orang, mati dia. Tapi nggak tahu tujuan. Dan itu tidak sedikit di antara pasangan muda ketika kita tanya, "Akhi, tujuan antum menikah apa?" "Oh, nggak tahu Ustaz." Ini yang paling penting dulu sebenarnya. Apa tujuan dia? Kalau dalam Islam kan sederhana saja tujuan untuk menikah itu.
Apa itu visi misinya bisa sama-sama masuk ke surga. Iya. Kan itu. Iya, Ustaz. Karena dalam agama kita dengan menikah itu setengah agama sudah sempurna. Tinggal setengah lagi kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau ini tujuannya, itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Dalam Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam An-Nasa'i dan beberapa imam yang lain menyebutkan, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 kelompok itu menjadi hak Allah untuk menolong mereka. Siapa itu? Satu di antaranya an-nakihu yuridul afab. Dalam riwayat yang lain mutazawwijun yuridul afab. Seorang yang menikah tujuannya untuk menjaga diri. Dan ini jaminan dari Allah. Kalau dari visi misi itu kita tahu tujuan kita masuk surga, pasti kita akan ingin menjaga diri kan. Kalau itu tujuan menikah, jangan takut dengan janji Allah. Allah akan menolongnya. Dari segi apa? Dari segi kecukupan tadi. Nah, begitu kira-kira. Ustaz, minum dulu, Ustaz. Oh gitu ya. Alah, ini apa namanya ini minumannya? Happy Beast. Happy Bios. Ini di mana kita bisa dapat ini? Bisa order, Ustaz. Ada nomor HP-nya. Oh, ada nomor HP-nya. Oh, ini ya. Berapa ini, Aki? Nomor HP-nya? Dicatat aja, Ustaz. Oh, catat aja ya. Di belakang layar boleh juga, Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Tapi ini gratis. Insya Allah untuk Oh, Ustaz gratis. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, saya coba minum dulu. Masya Allah. Bismillah. Ini kopi ya? Kurma, Ustaz. Oh, Kurma. Tak ada campuran kopi juga. Masya Allah. Luar biasa. Wah, Masya Allah. Jadi Nikmat. biar saya jomblo ini, Ustaz, nggak terlalu tegang-tegang kali lah. Betul. Tapi ini cocok untuk orang yang sudah menikah. Ya, Oh gitu. tapi untuk orang yang aduh, nggak salah. Iya. Kita agak rileks sedikit ya. kita lanjut, Ustaz. Tadi sampai lupa pertanyaannya tadi, Ustaz. Jadi tentang rumah tangga, Ustaz. Rumah tangga ya. Nah, ini kan tadi permasalahan jomblo, Ustaz. Kan terkadang jomblo itu ada juga mungkin dengar kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman orang yang sudah menikah, Iya. sehingga dia terpikir, oh, saya kayaknya jangan dulu lah menikah gitu, karena saya dengar nih kawan saya begini. Nah, mungkin ada masalah di keluarga. Oh, ternyata saya nyesal, Ustaz. Setelah menikah itu saya menyesal sekali, Ustaz. Enggak sesuai harapan. Nggak sesuai harapan. Mungkin ada hal-hal yang memang harus tercapai sebelum menikah itu. Mungkin saya ke Sabang dulu lah gitu. Berhappy dulu. Happy dulu. Ada yang lebih mengkhawatirkan bagi saya itu, ada orang sudah menikmati masa jomblonya. Maksudnya nikmat dia dengan masa jomblonya itu bahaya itu. Kak, sebenarnya kalau masalah nikmat, Zat, tidak ada yang menikmati, Zat. Masalahnya bukan menikmati, Zat. Sebenarnya kalau ditanya secara jujur, Zat, hati nurani atau hati yang paling kecil gitu, Allahu Akbar. itu semua para jomblo ingin menikah, Zat. Tetapi problem nih, Zat. Mungkin tadi takut tadi ya dengan adanya kasus misalnya kasus, kemudian adanya tolak ukur calon mertua itu seperti apa gitu kan. Orang calon mertua itu, saya pengennya kamu tuh S1 lah, Iya. kerja di sini, penghasilan sekian. Masya Allah. Itu bukan nih ya, bukan kita mendikte semua calon mertua itu seperti itu, tidak. Tapi mungkin ada sebagian, Ustaz. Itu Saya tertarik tadi dengan itu masalah mungkin berpikir ada problem, dia lihat rumah tangga orang yang berantakan begitu ya. Iya. Baik. Ini saya dan kita tentu semua perlu mengingat persis dengan rukun ibadah. Rukun ibadah itu kan ada 2. Iya. Dikombinasikan antara rasa khawatir dengan rasa harap. Khawatir tidak diterima oleh Allah, tapi juga berharap diterima oleh Allah. Ini harus diselaraskan. Tidak boleh satu. Kalau satu saja nanti itu goyang. Diibaratkan oleh para ulama itu seperti 2 sayap burung.
dua sayap burung. Kalau kalau salah satu dari sayapnya itu tidak normal, maka dia akan tidak bisa terbang secara sempurna. Demikian juga kalau ada jomblo melihat satu kasus, dua kasus atau banyak kasus dari sisi berantakan sebuah rumah tangga, tidak berhasil rumah tangga itu, maka dia perlu juga bercermin melihat rumah tangga yang sudah sukses supaya berimbang pahamnya itu. Kalau dia lihat yang satu saja yang amburadul, broken home ya, itu saja yang dia lihat, memang akan bisa membuat seorang itu trauma untuk menikah. Melihat orang lain, bukan trauma karena dirinya, trauma karena lihat orang lain. Maka saat itu kita harus banyak berkomunikasi, berteman, berdiskusi dengan orang-orang yang sudah sukses. Karena di dunia ini kan ada yang sukses, ada yang gagal. Iya. Maka diimbangkan. Dan bahkan itu bisa menjadi batu loncatan bagi kita, motivasi bagi kita untuk belajar. Ini kenapa keluarga tidak sukses? Sebabnya apa? Dan ini kenapa sukses? Apa faktor yang membuat dia sukses? Nah ini malah kalau bagi saya menjadi penyempurna bagi rumah tangga si jomblo itu ke depannya. Nah, yang jangan itu melihat satu sisi, ini bahaya. Termasuk kalau yang dilihat orang sukses saja, maka ini juga akan menjadi orang yang nekat. Yang penting nikah. Nah, dilihat sukses, misalnya dilihat Muhammad Atta sukses, maka dia akan semangat saja modalnya, akhirnya bisa tidak terkendali. Jadi dua-dua itu perlu dikombinasikan. Nah, demikian. Masya Allah. Berarti kemudian yang tadi saat tentang problem di rumah tangga, problem di rumah tangga yang dari mertua misalnya, dari tolak ukur dari mertua, yang ideal diharapkan ya. Ini khusus berarti pesan ini untuk para calon mertua ini ya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keberkahan sebuah pernikahan, keberkahan rumah tangga. Di antaranya adalah aisarahu maunatan, yang paling mudah, yang memberikan kemudahan, bukan yang paling murah ya, yang memberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Misalnya Musa alaihissalam, kemudahan yang ada pada beliau dinikahkan oleh calon mertua beliau apa? Menjadi penggembala. Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini, dengan balasannya apa? Maharnya apa? Engkau menggembala selama 8 tahun. Itu kemudahan beliau. Beliau tidak punya harta, tidak punya cincin besi. Karena ada sahabat juga dinikahkan oleh Nabi SAW yang ada kemudahan bagi beliau, bagi sahabatnya ada cincin besi. Ada juga sahabat yang dinikahkan oleh Nabi SAW dengan mahar izar, kain sarung. Dan ada juga sahabat yang dinikahkan dengan hal yang besar. Nah ini sesuai kemudahan, bukan kemurahan, kemudahan. Boleh jadi nanti ada seorang tuh kemudahannya apa? Saya hanya bisa, Bu, kemudahan saya untuk mahar anak ibu hanya 1 mobil Alphard katanya. Itu kemudahan bagi dia. Itu bukan mudah sekali. Begitulah. Jadi ini perhatian penting untuk para wali ini, wali nikah itu, khususnya dari pihak perempuan, termasuk juga kita posisi sebagai perempuan itu hendaknya memperhatikan kemampuan, kemudahan, kemudahan dalam pernikahan tersebut. Nah, saya ingin tambahkan begini, bedanya antara perempuan dengan laki-laki ini dari sisi umur. Itu perempuan kalau semakin berumur semakin dia nggak banyak pertimbangan untuk pernikahan, yang penting datang, adanya datang. Itu kalau laki-laki sebaliknya, semakin dia berumur semakin banyak pertimbangannya, itu bagaimana dengan ini, dengan ini, sehingga membuat ia berlarut-larut dalam kejombloan itu. Berarti intinya kalau sudah umur mencapai 25 ke atas, kalau bisa harus cepat-cepat saja. 25 itu sudah danger itu. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas solusi nasihatnya, yang semoga para jomblo termotivasi untuk menikah. Iya. Terkhusus saya sendiri. Oh gitu, masih jomblo ya? Oh, iya. Oh kasihan. Barakallahu fiik Ustaz atas nasihatnya. Nih kami ucapkan sekali lagi Ustaz, kehadiran Ustaz di sini sangat membuat kami
bahagia dan rasanya kok bisa kami mengundang Ustadz Muhammad Hatta di sini. Allahu Akbar. Nampaknya ada tanda-tandanya. Terima kasih Ustadz. Kayak Toib, kita sudah berakhir berbincang-bincang dengan Ustadz Hatta dan beliau sudah memberikan solusi-solusi untuk para jomblo dan nasihat juga kepada para wali, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman pemirsa sekalian yang belum mensubscribe YouTube kita, silahkan subscribe untuk melihat atau mendapatkan informasi nasihat-nasihat atau faedah-faedah yang kita tampilkan di konten ini. Kemudian bagi teman-teman juga yang belum follow Instagramnya, follow juga Logika Langit, kemudian ikuti juga TikToknya, dan ada juga grup di Telegram. Baik, di Facebook ada juga. Terima kasih Ustadz, kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.